bahan pangan ya yang telah dipanen dari petani itu kita bisa manfaatkan dengan baik agar nantinya value-nya bisa meningkat. Nah, mengapa 3 pilar ini, bisnis, ada teknik, kepemimpinan ya, perlu dibahas dalam konferensi? Emang welcome back to Big Impact. Nah, di episode 11 ini spesial banget. Kita mau ngumumin ada acara Bali Conference tanggal 30 April. Nah, saya kesempatan hari ini punya waktu ngobrol-ngobrol sama ketua panitianya langsung. Jadi sebelum daftar, kalian harus nonton dulu. Kita sambut ketua panitianya Bali Conference, Miss Vida Indriani. Yeay. Hai. Ketua ya? Ketua panitia ya? Enggak Pak, yang bantu-bantu aja. Yang bantu-bantu ya? Iya. Cukup deg-degan gak sih pas ditunjuk sebagai ketua? Maaf. Gak apa-apa. Maaf ya. Maaf ya, ini, masih pemula ya. Iya, newbie saya iya. Ya begitulah Pak. Kalau dibilang agak deg-degan ya deg-degan gitu. Tapi ya bawa chill aja. Tapi Miss Vida juga sini sebagai dosen juga ya. Dosen apa di sini? Dosen teknologi pangan. Teknologi pangan. Iya, teknologi pangan. Tahu nggak tuh apa tuh? Nah, Cakep. boleh spill dikit dosen teknologi pangan tuh ngapain tuh, Miss Vida? Ya yang jelas teknologi pangan ya sesuai dengan namanya teknologi dan pangan ya. Pangan kan ya kita tahu lah ya minuman, makanan begitu ya. Kemudian juga bahan-bahan hasil perkebunan, hasil pertanian seperti umbi-umbian ya kita di dalam teknologi pangan itu banyak sekali membahas mengenai itu begitu. Dan terkait juga tadi ada nama teknologinya juga ya. Ya berarti kalau ada teknologi berarti terkait dengan inovasi, pengembangan bagaimana suatu bahan pangan ya yang telah dipanen dari petani itu kita bisa manfaatkan dengan baik agar nantinya value-nya bisa meningkat begitu. Jadi tidak berhenti sampai di misalkan jeruk ketika dipanen ya sudah berhenti jadi buah jeruk aja gitu. Tapi di teknologi pangan ini kita bisa olah lagi lebih lanjut. Apakah nanti dari dagingnya mungkin bisa dijadikan sari buah gitu, kulitnya bisa jadi teh herbal. Nah, gitu. Jadi kita manfaatkan. Banyak banget ya. Nah, buat teman-teman yang pengen diajarin sama Miss Vida boleh daftar ke BIM University ya. Oh ya tentu ya. Jadi kalau yang tertarik ya di teknologi pangan. Iya ini menarik banget ini. Ini kan akan ada acara dalam sejarah kita di BIM University Conference internasional ya. Iya. Skalanya ya. Nah ini kan namanya BIM Bali Conference ya. Iya. Boleh diceritain sedikit nggak apa yang latar belakang BIM University? BIM University, kok saya ada grogi Bapak ya, grogi. Saya grogi. Auranya Miss Vida besar banget nih. Wah, aduh. Saya tarik nafas dulu. Kalau ngadepin cowok lebih gampang saya tuh. Oh, iya. Kalau wanita tuh agak. Iya. Agak gimana ya? Aduh, maaf ya. Nah, akhirnya boleh diceritain nggak? Kenapa akhirnya BIM University gitu ya? Akhirnya memutuskan untuk menggelar konferensi internasional sebesar ini dan topiknya tuh kok sangat luas itu. Kenapa kok bisa? Iya, kenapa ya? Ya itu. Nah jadi kami ya selaku tim panitia dan juga teman-teman di BIM University melihat bahwa ada isu-isu global ya, ada pun juga hal-hal global yang cukup happening belakangan ini ya, terutama ya berkaitan dengan bisnis digital ya, business innovation ya, kemudian juga ada dari pemimpinan, ada dari teknologi ya, hal-hal tersebut itu yang sangat happening belakangan ini, terutama dalam skala internasional ya, itu yang menyebabkan kami mengadakan conference ini, acara ini ya, dan juga kenapa internasional ya karena hal-hal tadi itu berlangsung dalam lintas negara. Nah makanya conference-nya ini tidak hanya dalam ruang lingkup nasional saja, tapi juga kita akan tembus ke internasional karena topik-topik ini juga sangat
happening di lintas negara, dan juga dalam conference ini kita bisa menggabungkan beberapa forum diskusi ya menjadi satu dalam lintas disiplin yang berbeda-beda ya. Ada yang dari backgroundnya dari A, B, C, kita bisa satukan di dalam forum ini begitu. Oke, kalau di sini kan temanya membedahnya tema besar banget ya. Tema yang dia angkat tuh Advancing Business Innovation, Engineering Excellences, and Sustainable Leadership. Nah, mengapa 3 pilar ini, bisnis, ada teknik, kepemimpinan ya, perlu dibahas dalam konferensi? Emang sebelumnya nggak bahas tentang ini juga atau kayak gimana? Apa yang bikin beda gitu loh? Oke. Ya, kalau dalam conference kita ini ya tadi kan ada 3 pilar yang disebutkan ya, ada business innovation ya, ada engineeringnya juga, engineering excellence, kemudian juga ada leadership ya. Nah, business innovation ini sebenarnya juga sudah cukup lumrah ya kita dengar ya isu-isunya begitu. Kemudian juga kemajuan teknologi dan teknologi yang diterapkan dalam dunia bisnis ya, adanya kemunculan AI ya, ekonomi digital gitu, itu sangat happening sekali, dan juga seiring berjalannya waktu tentunya bisnis ini pun juga berkembang gitu. Nah, kami melihat hal itu sehingga kami juga menarik topik itu ke dalam conference ini ya. Kemudian juga ada engineering excellence tadi. Engineering itu ya kan erat kaitannya juga dengan penggunaan sistem teknologi ya, teknologi rekayasa gitu ya, untuk menjalankan dalam suatu usaha, bisnis ataupun apapun itu ya. Untuk di zaman yang sekarang pasti kita perlu yang namanya teknologi tersebut gitu. Apalagi dengan zaman yang sudah canggih seperti ini ya, apa-apa tuh serba otomatis gitu ya, otomatis semuanya gitu. Nah, melihat hal itu juga kita ya selaku panitia juga mengambil tema itu gitu. Dan tadi ya terakhir itu ada kepemimpinan gitu. Nah, dari tema kepemimpinan ini itu sebenarnya cukup jarang diambil ya, dan sering dilupakan bahkan oleh orang-orang ya dalam menghadapi suatu tantangan di dalam dunia bisnis begitu. Nah, jadi kita mengambil poin itu ya agar nantinya itu ada berkelanjutan begitu. Jadi kalau tidak ada poin itu yang terakhir ini ya, sebenarnya bisa aja tetap jalan ya, tapi jangka pendek begitu, tidak ada berkelanjutannya nanti begitu. Makanya tema ini yang tadi saya jelaskan ya, poin-poin itu sangat penting sekali, dan juga jadi salah satu dasar yang menarik juga untuk conference ini. Jadi memang menarik guys, pada saat harus membahas tentang leadership ya, jarang ada yang membuat, bukan jarang, ada sih yang membuat leadership tuh, ada aja program-program kayak gitu. Iya. Tapi kenapa ini harus dibuat lagi? Kita tuh punya keresahan dalam SDM, ya kan? SDM sekarang itu lebih cenderung ingin semua instan. Betul, betul. Nah, ada yang pengen punya bisnis. Iya. Tapi ternyata nggak tahu cara memimpinnya. Kalian pinter ngitung, kalian punya ide, kalian bisa eksekusi. Tapi pada saat kalian nggak bisa mimpin tim kalian, nggak bakal berjalan dengan baik. Iya. Itu pentingnya. Setuju. Nah, saya kan lihat nih di poster itu kan ada beberapa pembicara besar juga ya. Iya. Ada pembicara tuh hebat-hebat nih. Wah, ini profesor nih ya. Iya. Ini sebuah kesempatan banget ya, bisa datang langsung belajar dari ahlinya gitu kan. Ini kan berarti ada dari mulai Indonesia ada ya, Australia ada, Malaysia ada. Ini gimana sih proses kurasi para pembicara ini sehingga mereka dianggap merepresentasikan tema global impact yang ingin dicapai sama Bali Conference ini? Iya. Jadi dalam pemilihan speaker ya tentunya kami tidak asal-asalan ya memilih speaker harus siapa begitu ya, tapi juga kami melakukan riset yang mana speaker-speaker ini mampu sesuai dengan topik-topik yang kami angkat dalam conference ini. Kemudian juga tentunya mereka harus kita cek juga kan apakah riset-riset mereka dan juga hal-hal yang dilakukan beliau ini itu betul-betul memiliki impact yang cukup nyata, terutama juga impact dengan secara yang global begitu ya. Jadi impact itu juga menjadi poin utama kami untuk memilih narasumber ataupun juga speaker gitu. Dan juga ada beberapa speaker ya tadi yang seperti disebutkan, ada dari Malaysia, ada dari Australia gitu, yang mana sudah punya fokus-fokus
penelitiannya, riset dan juga keahliannya sesuai dengan topik yang kami angkat. Gitu. Dan tidak hanya itu ya, tidak hanya speaker di luar negeri saja, tapi juga speaker di dalam Indonesia pun juga tidak kalah hebatnya juga ya. Kita akan mengundang Bapak Prof Harun juga ya, selaku rektor kita juga begitu, dan juga rektor UMS ya gitu, dan juga ada Bapak biar nggak salah baca. Ya sorry. Ada Bapak Prof Arif juga ya, selaku Head BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional ya. Yang mana pasti kita sudah tahu ya bagaimana latar belakang beliau-beliau ini begitu, yang cukup sukses hingga saat ini. Ada siapa gitu. aja sih di situ selain mereka berdua? Ini baca lagi nih jadinya. Gak apa-apa, baca lagi dong. Ini kan harus emang Iya, podcast, iya. semua orang harus tahu. Iya, ya harus kan? tahu tentu. Sebutin, siapa tahu ada ini gue kenal nih, oh nih dosen gue nih, bisa kayak gitu kan. Oh iya, siapa tahu begitu ya. Gitu. Ya, boleh sebutin lagi siapa aja? Iya, kalau dari Atau dari pertama sebutin lagi siapa-siapanya deh. Ya. Iya. Nah, ada Bapak Prof Syed Salami ya dari Australia, yang dari Australia. Kemudian ada Bapak Prof Heri juga ya dari Malaysia. Ada Bapak Prof Harun ya, tadi rektor kami, dan juga ada Bapak Prof Arif ya selaku Head of BRIN RI Indonesia. Itu ada ya, masih banyak lagi, nanti mungkin bisa dicek flyernya. Kami akan ini mungkin nanti bisa ditampilin nggak ya? Bisa. Sini nih guys gitu. Oh, nanti flyernya dimunculin ya, Bapak editor ya. Biar ada kerjaan editornya. Ini di sini gitu. Iya. Oke, nah ini kan conference ini akan diadakan tanggal 30 April ya. Iya. Oke, ini kan melihat timelinenya cukup padat nih ya. Betul banget ya. Iya. Ada nggak sih tips atau dari Miss Vida untuk para peneliti dan mahasiswa agar bisa mengejar deadline pendaftaran yang berakhir di pertengahan April ini? Cara daftarnya itu kayak seperti apa? Iya. Dia nanti online atau offline kayak gitu. Boleh diterangin Miss Vida? Ya, kalau terkait timeline ya benar ya, memang cukup padat sekali, tapi melihat timeline yang cukup padat itu ya kami merasa hal ini juga masih doable, dan juga ya kita akan memanage sedemikian mungkin, sebagus mungkin ya, hingga nantinya conference ini bisa berjalan lancar ya. Kemudian tadi ya tipsnya kalau untuk submit abstrak ya, itu kalau dari saya sendiri itu sederhana aja sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu memikirkan kesempurnaannya dulu ya. Kalau istilah kata saya nih, gas aja dulu. Gas dulu ya. Gas dulu pokoknya, submit aja dulu teman-teman gitu. Jadi nggak usah memperdulikan kesempurnaan keseluruhan papernya harus A, B, C segala macam gitu. Yang penting sudah ada bahannya, udah ada topiknya, silahkan submit gitu. Ya, jadi yang penting poinnya di sini adalah novelty-nya ya, originalitasnya gitu. Ya, jadi kalau masalah kesempurnaan itu kan nanti kita bisa sambil jalan gitu lakukan gitu. Jadi yang penting kalau sudah ada bahannya silahkan lakukan submit abstraknya ya di link yang tersedia di bawah ini. Gitu. Nah, jadi yang penting gas aja dulu gitu. Oke, ini kemarin kita ngomongin target pesertanya ya, Iya. peserta ini. Nah, ada kategori biaya yang berbeda nggak sih, general sama umum, maksudnya bukan general ya, umum sama mahasiswa itu ada berbeda nggak? Atau konten apa yang tetap relate gitu loh buat mereka yang bukan kalangan akademisi murni gitu loh? Kayak gimana tuh? Iya, kalau dari ini biar nggak salah nyebutin harga ya, saya ini dulu Nah, di flyer itu ada lengkap ya, tertera berapa yang jumlah yang harus dibayar. Yang jelas kalau dari harga ya untuk yang umum dan juga yang mahasiswa itu pasti berbeda. Mahasiswa pasti lebih terjangkau harganya, dan juga untuk keseluruhan sendiri pun ya untuk harga-harganya itu juga cukup terjangkau, Mr. Fahmi. Kalau ya ini saya mungkin bisa kasih contoh ya, untuk yang partisipan only ya, itu kalau yang dia joinnya online itu hanya membayar 75.000 saja. 75.000? Iya.
Saya pikir mahal. Nah makanya ini tuh jadi Wow. kesempatan emas sebenarnya buat teman-teman. Cuman 75.000 loh guys. Iya, 75.000 sudah bisa kita menyaksikan ya Iya. forum-forum ilmiah seperti ini begitu, yang mana kita bisa jadikan acuan juga untuk perkembangan akademik kita begitu ya. Wow. Mm-mm. Selanjutnya? Ya kalau yang lainnya kalau internasional ya kita $8 ya. $8 doang? $8 internasional. Murah banget sih. Murah kan? Oke. Iya. Kalau dia mau join sebagai presenter nih, dia akan mempresentasikan paper yang disubmit begitu. Oh bisa? Oh bisa tentu. Oh iya, orang punya paper. Terus dipresentasi di depan guru-guru besar profesor ini. Iya, bisa banget. Itu kesempatan langka sih. Langka, apalagi dengan harga yang affordable seperti ini. Nah itu berapa tuh? Ya kalau dia jadi presenter yang online ya, itu cukup membayar 200.000 saja. 200.000 doang? Betul. Murah banget. Bukan main guys. Bukan malam. BIM University keren. Keren emang. Bisa mensubsidi semuanya. Iya betul. Padahal gak murah tuh bayar-bayar. Ya. udah. Oke. Selanjutnya? Lanjutnya itu kalau dia mau join langsung nih sekaligus juga mau lihat-lihat gimana sih BIM University itu ya. Bisa datang langsung ya ke BIM University ya di Jalan Bypass Sanur ya. Oke. Itu kita startnya dari yang nasional 250. 250.000 Iya, doang? benefitnya tau nggak apa-apa? Apa tuh benefitnya? Iya, itu udah dapet tentunya sertifikatnya penting loh. Sorry, 2,5 ini buat yang umum atau buat yang mahasiswa? Buat yang offline begitu, yang Offline ya? Iya offline yang general. Oh yang umumnya Iya, 250.000 ya? 250 yang umum. Kemudian tadi ya lanjut benefit ya. Benefitnya ada sertifikat ya. Kemudian juga ada tentunya dong snack dan ini ya makan siang lunch ya pasti. Kemudian juga nanti bisa mendapatkan conference kit ya. Jadi conference kit itu mungkin seperti guidelines-nya, kemudian juga buku-buku abstraknya begitu, itu nanti bisa diambil oleh pesertanya itu. Oke. Wow. Jadi buat mahasiswanya berapa yang offline? Kalau untuk mahasiswa itu hanya 200.000 saja kalau dia bisa mempresentasikan paper yang dia punya itu. Itu kan cukup ini juga ya. Iya. Jadi ini kesempatan emas banget ya. Mumpung murah dan bisa ketemu langsung sama orang-orang yang sosok yang guru-guru besar ini. Yang pasti detailnya ada di poster, kalian bisa cek di IG-nya bim.campus juga. Ya. Ada BIM Bali Conference juga. Bali Conference juga. Oh ya ada IG-nya juga ya? Ada. Apa nama IG-nya? BIM Bali Conference. BIM Bali Conference. Iya. Nah, ini sayang banget kalau misalkan dilewatkan karena kesempatan emas banget buat para mahasiswa yang suka ilmiah. Bukan yang suka TikTokan, maaf yang suka TikTokan minggir dulu aja ya. Ini gak cocok buat kalian, jujur aja gak cocok buat kalian. Ini orang-orang yang pengen berubah, yang pengen punya bisnis, yang pengen menjadi leadership yang sesungguhnya. Yang pentingin bahwa dia pengen merubah dunia ini. Iya. Iya gak sih? Pasti iya ya. Jadi sebenarnya untuk siapapun aja ya, nggak hanya mahasiswa, pelaku usaha, UMKM, startup pun juga bisa ikut ajang ini gitu. Baik iya, baik itu sebagai partisipan ataupun juga mempresentasikan hasil-hasil riset yang sudah dikembangkan sebelumnya begitu. Karena kan dari forum ini tuh kita akan menghasilkan suatu hal ya yang mana nantinya akan pastinya berdampak dong untuk dari sektor industri ya, masyarakat ya yang secara nyata begitu. Jadi ya ini cukup penting sekali begitu. Oke, Miss Vida, nih penutupan ya. Ya. Gimana cara daftarnya gitu ya buat teman-teman yang nonton, yang dengerin podcast ini. Terus linknya tuh apa aja Miss Vida, ribet gak sih? Langsung aja Miss Vida, call to action. Oke, jadi buat teman-teman semua ya, saya secara khusus memanggil semua teman-teman, bapak, ibu, adik-adik, apapun itu di luar sana yang memang betul-betul tertarik ya mengikuti conference kami. Itu teman-teman bisa cek ya di sosial media kami, yaitu ada di BIM Bali Conference ya. Di situ ada link-linknya yang harus diklik ya. Kalau untuk awal itu kalau sebagai presentator itu kalian bisa mensubmit
abstraknya terlebih dahulu, kemudian nanti akan diberikan guidelines-nya ya, nanti akan seperti apa step selanjutnya begitu, kemudian pembayarannya bagaimana, kemana begitu, dan step-step Nanya-nanya dulu selanjutnya. boleh dong? Boleh, ada kontak personnya juga nanti ya, atas nama Miss Yui. Ya, nanti ditampilkan juga nih Iya. IG-nya sama WA-nya lah ya. Iya, nanti kita bisa tampilkan ya, tolong editor. Gitu. Jadi bisa dicek sosial media kami BIM Bali Conference ya. Nanti ada link yang tertera di situ, nanti langsung diklik aja. Kalau misalkan untuk pendaftarannya lagi, kita bisa melalui website ya. Ada websitenya juga sudah tertera di sosial media kami di di Instagram ya. Kalau mau nanya-nanya tadi bisa di kontak person atas nama Miss Yui. Oke, terima kasih Miss Vida, Ketua Panitia Bali Conference. Ini dalam sejarah juga BIM mengadakan conference internasional sebesar ini ya. Oke guys, terima kasih yang udah dengerin, dan kalian jangan pernah ngelewatin kesempatan emas ini buat kalian yang benar-benar suka dengan dunia pendidikan, buat kalian juga lagi mulai startup bisnisnya, dan buat kalian juga yang punya tim, gimana nih cara ngatur tim saya. Dan ini sangat-sangat langka ya, segera daftar, dan ini cukup murah banget. Jadi jangan sampai dilewatin, nyesel nanti nih ya. Bye bye, muchas gracias, Ilaliko. Bye bye. Yuhu.